Seorang wanita cantik ini mempermalukan suami di depan para tamu undangan. Mereka terkejut saat wanita itu membuka dokumen penting yang membuat suaminya hancur. Namaku Rina. Istri yang selalu tersenyum, meski di dalam hati sudah lama retak. Aku dikenal sebagai menantu idaman keluarga besar Arya, sopan, tidak banyak bicara, dan selalu tahu tempat. Di balik senyum manisku, ada luka yang menganga. Aku menikahi Arya 10 tahun lalu, saat usianya baru 28 tahun dan karir sedang menanjak. Awalnya, aku percaya dia cinta sejati. Sampai akhirnya, aku sadar dia hanyalah aktor ulung. Selingkuh pertamanya terjadi ketika aku hamil muda. Saat itu dia bilang harus dinas keluar kota. Padahal, foto-foto mesranya dengan seorang wanita parubaya beredar di media sosial. Aku diam. Aku pilih percaya lagi. Sampai yang kedua, ketiga. Sampai tak bisa dihitung lagi, tapi aku tetap bertahan. Untuk Dinda. Untuk nama baik keluargaku. Untuk menjaga harmoni keluarga besar Arya. Tapi semakin aku diam, semakin mereka menginjak harga diriku. Saat ibu mertua memintaku menjadi koordinator acara ulang tahunnya yang ke-60, aku setuju, dengan syarat semua biaya ditanggung perusahaan Arya, dan acaranya digelar di ballroom hotel mewah. Mereka heran, tapi Arya menyetujui karena ingin pamer pada kolega. Disinilah rencana ini dimulai. Aku mulai menyusun dokumen-dokumen penting. Surat PHK untuk Arya, karena ternyata aku adalah pemegang saham mayoritas perusahaan milik keluarganya, hasil dari warisan ayahku yang ia sendiri tak tahu. Dan gugatan cerai. Ya, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya Rina, aku bukan istri sempurna. Aku korban yang bangkit, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop yang masih menyala. Chat terakhir Arya dengan selingkuhannya, seorang PR dari perusahaan rekan bisnisnya, masih terpampang jelas. Kamu tahu aku nggak bisa tinggal sama istriku. Tapi Dinda itu bukan darah dagingku. Kalimat itu menusuk hatiku seperti pisau tajam. Selama ini aku percaya bahwa Arya mencintai Dinda, meskipun ia jarang pulang. Ternyata, bahkan rasa sayang itu pun palsu. Aku menutup laptop pelan, lalu mengambil map biru di dalam laci. Di dalamnya ada dokumen hasil investigasi yang sudah kusembunyikan selama setahun terakhir. Bukti transaksi keuangan, rekaman CCTV, hingga laporan akuntan independen tentang pengalihan aset keluarga ke rekening wanita itu. Aku tidak bodoh. Aku hanya diam. Tapi diam bukan berarti tak bersuara selamanya. Beberapa hari sebelum acara ulang tahun, sahabat karib Arya, Dudi, datang ke rumah. Dia tersenyum simpul dan berkata, "Lo pasti ada kejutan spesial ya, Rin?" Arya bilang lo lagi semangat banget persiapan acara. Aku balas senyumnya. "Iya, Dudi. Ada kejutan. Pasti." Saat dia pergi, aku menelpon kuasa hukumku, Ibu Farida. "Semua siap?" "Tidak hanya siap, Bu Rina. Ini akan menjadi pembongkaran terbesar yang pernah saya lihat." Aku melihat foto Dinda tertempel di dinding. Aku tidak melakukan semua ini karena dendam. Tapi demi masa depannya. Agar ia tumbuh tanpa dusta dan kepalsuan, aku mulai menyiapkan amplop coklat. Isinya 2 dokumen penting, surat pemecatan Arya sebagai direktur utama dan gugatan cerai. Panggung sudah siap. Hari itu tiba. Ballroom hotel penuh dengan bunga segar, dekorasi emas, dan foto-foto keluarga besar yang terpajang rapi di foto wall. Aku memilih gaun hitam panjang, sesuatu yang jarang kulakukan di acara keluarga. Arya memandangku heran saat kami tiba. "Kenapa pakai hitam? Ini kan acara bahagia." Aku tersenyum kecil, "Tapi juga bisa jadi penutup babak tertentu bagimu." "Aye Mandalek. Lo kenapa sih?" Aku tidak menjawab, saat ibu mertua naik ke panggung, tepuk tangan riuh membahana. Dia berpidato dengan suara lirih haru, mengucapkan terima kasih pada semua anggota keluarga, termasuk aku. Dan terima kasih khusus untuk Rina, menantuku yang selalu setia. Kata itu menusukku lagi. Saat dia selesai, MC memberi kesempatan untuk sambutan dari keluarga inti. Arya sudah bersiap berdiri, tapi aku lebih dulu melangkah ke panggung. Seluruh ruangan terdiam, aku berdiri di depan mikrofon, 2 amplop coklat di tangan. Aku menatap Arya. Matanya mulai gelisah. "Pak Arya," ucapku tenang, "ini hadiah dari saya untuk Bapak. Di hari ulang tahun Ibu." Aku letakkan kedua amplop itu di mejanya. Lalu, dengan suara jelas, aku berkata, "Ini surat PHK Bapak sebagai direktur utama perusahaan kita. Dan ini gugatan cerai saya." Ruangannya hening. Sekian. Waktu berhenti, Arya memandangku seperti baru saja ditohok. Wajahnya pucat. Ia tak bisa berkata apa-apa,
lalu teriak ibu mertua memecah sunyi. Ini apa maksudnya, Rina? Aku menarik napas panjang. Ini maksudnya, Bu, bahwa selama ini Bapak Arya bukan hanya suami saya, tapi juga pengkhianat keluarga. Tepuk tangan. Belum ada. Yang ada hanya desas-desus, tatapan tak percaya, dan retaknya permulaan sebuah keluarga. Desingan suara bisik-bisik terus mengisi ruangan. Beberapa tamu mulai gelisah, ada yang merekam momen ini dengan ponsel mereka. Aku tetap berdiri tegak di panggung, tak goyah. Arya masih terdiam, matanya memerah. Lohila, Rin. Lohila. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bukan aku yang gila. Tapi kamu yang kira semua orang bisa dibohongi selamanya. Ibu mertua bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu siapa? Kami sudah anggap kamu keluarga. Ini ulang tahun ibumu, bukan tempat untuk cari sensasi. Aku tersenyum kecil. Maaf, Bu. Saya tidak cari sensasi. Saya hanya ingin kebenaran bicara. Dari saku jas misi, aku ambil remote kecil. Dengan satu tekan, layar besar di belakangku menyala. Semua mata tertuju pada rekaman CCTV rumah kami, rekaman 5 tahun terakhir. Di situ terlihat Arya pulang larut malam, kadang membawa tas dari hotel, atau dengan aroma parfum. Azing. Di layar lain, foto-foto dia bersama selingkuhannya di berbagai kota. Bahkan, ada video saat ia menyerahkan sebuah dokumen pada wanita itu, bukti pengalihan aset perusahaan ke rekening pribadinya. Ruangannya semakin gaduh. Suara saudara Arya terdengar marah. Ini pencemaran nama baik. Aku melanjutkan, suaraku tegas. Ini bukan pencemaran. Ini pembongkaran fakta. Pak Arya telah melakukan manipulasi keuangan perusahaan sejak 2018. Uang keluarga dialihkan ke rekening wanita ini. Dan ternyata, ibu mertua juga tahu semua ini. Mata semua orang langsung beralih ke ibu mertua. Wajahnya mendadak pucat. Mencoba membantah, tapi suaranya gemetar. Aku menatapnya. Ibu tahu, kan? Bapak Arya senior juga tahu. Tapi diam karena takut skandal. Sayangnya, hari ini saya yang akan buat skandal itu menjadi nyata. Sekitar 10 detik kemudian, ibu mertua terjatuh lemas. Pingsan, teriakan panik pun pecah. Tapi aku tetap tenang, aku menatap Arya lagi. Permainanmu habis. Hari itu, acara ulang tahun berakhir kacau. Ibu mertua dirawat di rumah sakit, Arya dibawa pulang oleh saudaranya, dan aku pulang sendiri. Dinda menyambutku dengan pelukan kecil. Mama baik-baik saja, tanyanya. Aku menepuk kepalanya lembut. Mama baik-baik saja, Nak. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi perang belum selesai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arya mengeluarkan pernyataan melalui kuasa hukumnya. Dia menuduhku memeras keluarga dan merencanakan semua ini demi uang dan dendam. Media mulai menulis berbagai versi, dan keluarga besar Arya terus membela dia. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku membalas dengan bukti. Transfer uang dari Arya ke rekeningku beberapa bulan lalu, sejumlah uang besar yang ia kirim sebagai upaya agar aku diam dan tidak membongkar semuanya. Bukti itu cukup untuk menunjukkan bahwa ia takut. Dan bahwa ia salah. Lalu, di sidang mediasi pertama, aku memanggil Dinda. Bukan untuk menangis atau menyalahkan, tapi untuk bicara jujur. Aku tahu Papa sering bohong, kata Dinda dengan suara kecil tapi tegas. Aku juga tahu Mama selalu berusaha supaya rumah kita tetap hangat. Tapi sekarang aku lebih nyaman sama Mama. Hakim menatapku dengan rasa hormat. Aku tidak sedang menghancurkan Arya. Aku sedang menyelamatkan putriku. Sidang berikutnya semakin panas. Arya mulai kehilangan dukungan. Bahkan saudara laki-lakinya mulai bersikap netral. Mereka tahu aku punya bukti kuat. Dan yang lebih mengejutkan, muncul seorang wanita, mantan pacar Arya dari masa kuliah, yang bersedia bersaksi. Dia melakukan hal yang sama padaku, katanya. Berjanji akan menikahiku, lalu mengkhianati dan menghilang begitu saja. Aku menatap Arya dari seberang ruangan. Kali ini, bukan hanya aku yang menanggung luka, keluarganya mulai ragu padanya. Bahkan ibu mertua yang sempat membenciku, kini tak lagi membela Arya. Perlahan, tembok keluarga itu retak. Dan aku, akhirnya berdiri di sisi yang benar. Hari sidang terakhir tiba. Aku memakai baju sederhana, kemeja putih dan blazer biru tua. Tidak seperti dulu, aku tidak lagi berusaha menutupi siapa diriku dengan penampilan sempurna. Hari ini, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Dinda duduk di bangku belakang, bersama tantenya yang akhirnya mulai membuka hati padaku. Ibu mertua juga hadir, tapi ia tidak lagi menghinaku. Ia hanya diam,
Sesekali menatap Arya dengan tatapan sedih. Ketika hakim membacakan putusan, semua orang di ruang sidang terdiam, mengadili. Suara hakim itu menggema, bahwa pemohon, Nyonya Rina, berhak atas perceraian sebagaimana permohonan. Hak asuh anak jatuh ke tangan pemohon. Selain itu, pemohon juga berhak atas pembagian harta perkawinan sesuai ketentuan undang-undang. Aku menarik napas panjang, beberapa meter dariku, Arya masih duduk diam. Wajahnya kini lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya kosong. Karir, keluarga, dan harga dirinya telah runtuh. Setelah sidang usai, media langsung mengerubungi kami. Beberapa wartawan bertanya, Bu Rina, apakah ibu puas? Aku tersenyum tipis. Saya tidak mencari kepuasan atau dendam. Saya hanya ingin hidup saya dan Dinda bebas dari kepalsuan. Seorang reporter muda bertanya lagi, lalu apa rencana ibu ke depan? Aku menjawab tanpa ragu. Saya sudah mulai bisnis kecil-kecilan. Jual kue dan produk rumahan. Dan saya sedang menulis buku tentang perjalanan hidup saya. Bukan untuk menyalahkan, tapi semoga bisa membantu wanita lain yang merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh dusta. Beberapa hari setelah putusan cerai itu, surat pemecatan Arya sebagai direktur utama juga sah. Perusahaan diambil alih oleh komisaris independen yang ditunjuk pengadilan. Dia pun benar-benar jatuh. Tapi aku tidak senang. Aku hanya merasa lega. Aku tidak lagi mendengar kabar darinya. Bahkan Dinda pun tak lagi bertanya tentang ayahnya. Anakku kini lebih ceria, lebih tenang, lebih bahagia. Beberapa bulan kemudian, buku terbit. Judulnya, Topeng Kesempurnaan. Tak disangka, buku itu menjadi bestseller. Banyak wanita mengirim pesan ke emailku, menyatakan bahwa kisahku memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan yang toksik. Di sebuah acara diskusi perempuan, seorang moderator bertanya, Bu Rina, bagaimana ibu bisa tetap kuat meski dihujat banyak orang? Aku menjawab dengan tenang, karena aku tidak lagi hidup untuk dinilai. Aku hidup untuk diriku dan anakku. Hidup bukan soal sempurna, tapi soal jujur pada diri sendiri. Dan di sanalah aku berdiri sekarang, bukan lagi istri yang diam dibohongi. Bukan lagi menantu yang dipandang rendah. Aku adalah Rina, wanita yang pernah jatuh, tapi bangkit lebih kuat, dan aku akhirnya menemukan arti kebebasan serta harga diri.